Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yolanda Utapea, teman saya Mary Hana Purba, Gloria Nenggolan, Farida Masnaria Silalahi, Dewi Marlina Simanjuntak. Strategi komunikasi stakeholder dengan pendekatan data alumni menggunakan data mining. Pemangku kepentingan atau stakeholder didefinisikan sebagai individu, grup, atau organisasi yang dipengaruhi, atau merasa dirinya terkait dengan setiap keputusan, aktivitas, proyek, program, dan hal-hal yang berhubungan dengan suatu organisasi. Analisis pemangku kepentingan. Setelah menemukan para pemangku kepentingan yang terkait, dianalisis tingkat kepentingan dan kekuasaan mereka pada institusi, tinggi atau rendah, sesuai besar pengaruh dan tingkat ketertarikan pada organisasi. Pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan tersebut, institusi dapat menilai jenis informasi yang perlu diterima masing-masing pemangku kepentingan, tergantung pada posisi atau hubungan para pemangku kepentingan pada aktivitas organisasi. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Penentuan prioritas stakeholder. Setelah pengkategorian dilakukan, maka mulai menyusun strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi yang dimaksud adalah set vision and level of ambition of future engagement and review past actions. Data mining dan load discovery. Data adalah kumpulan sesuatu, sedangkan pengetahuan atau knowledge adalah sesuatu yang dapat membantu manusia untuk membuat keputusan yang tepat. Ekstraksi pengetahuan dari sebuah data disebut sebagai data mining. Data mining adalah proses menemukan pengetahuan yang penting dari sejumlah data yang besar yang disimpan dalam database, gudang data atau data warehouse, atau repositori informasi lainnya. Knowledge discovery terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama, data cleaning, proses untuk menghilangkan raw atau noise dan data yang tidak konsisten. Yang kedua, data integration, proses penggabungan data jika terdapat lebih dari satu sumber data. Yang ketiga, data selection, proses analisis data yang relevan yang diambil dari database. Yang keempat, data transformation, proses transformasi atau penggabungan data ke bentuk yang sesuai untuk proses mining, misalnya dengan melakukan agregasi. Yang kelima, data mining di mana proses utama intelligent method diterapkan untuk mengekstrak pola data. Yang keenam, pattern evaluation, proses mengidentifikasi pola yang benar-benar dapat menggambarkan pengetahuan berdasarkan beberapa pengukuran. Yang ketujuh, knowledge gap presentation, teknik visualisasi dan representasi pengetahuan yang dilakukan menyajikan hasil pengetahuan yang diperoleh kepada pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gloria. Metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan proses pengumpulan data alumni. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai data masukan untuk proses selanjutnya, yaitu transformasi data. Contohnya yaitu pada gambar 3 tahap penelitian.
Pemangku kepentingan primer adalah manajemen di perguruan tinggi, pemerintah, dan pengguna lulusan. Manajemen dimaksud adalah sekumpulan pejabat yang berwenang memutuskan aturan dan kebijakan yang akan berdampak pada operasional di perguruan tinggi, sehingga perlu diberi perhatian penuh atau key player. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Mary. Selanjutnya yaitu sedangkan pemangku kepentingan sekunder adalah mahasiswa, orang tua, wali, rekan, media, dan SMA atau SMK yang masuk dalam kelompok monitor. Mereka tidak terlibat dalam pengelolaan data. Ada kalanya tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai informasi data alumni. Berikut gambaran pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan Power Interest Matrix. Dapat kita lihat pada tabel 1 pemetaan pemangku. Selanjutnya, strategi komunikasi. Kebijakan komunikasi dapat dikembangkan melalui pemahaman tentang pemangku kepentingan karena mereka memiliki ekspektasi, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Aspek penting dari komunikasi yang dinilai efektif adalah memastikan informasi dapat disampaikan. Tujuannya jelas dan sesuai dengan konteksnya. Setelah diketahui pemetaan pemangku kepentingan dari pengolahan dan data alumni, selanjutnya disusun strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi Marlina. Berikut kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa stakeholder primer yang memiliki pengaruh langsung terhadap data alumni adalah manajemen, pengguna lulusan, dan pemerintah. Sedangkan stakeholder sekunder yang memiliki pengaruh dari langsung adalah mahasiswa, orang tua atau wali, media, dan SMA atau SMK. Strategis komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi terarah yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Pemangkuan kepentingan. Komunikasi adalah sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, relasi perlu dikembangkan sesuai dengan tujuan. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih.